Di tanah para dewa, ketika malam menjelang pergantian tahun Saka, Bali memasuki sebuah ritual sakral. Pengerupukan, sebuah prosesi magis untuk mengusir roh jahat dan mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh merupakan patung raksasa yang dibuat dengan penuh kreativitas adalah cerminan sifat buruk yang tersembunyi dalam diri kita. Saat ia diarak dengan gegap gempita lalu dibakar ke puncak malam, itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi sebuah pelepasan. Pengingat bahwa kejahatan dan kebaikan adalah dua sisi yang harus terus dijaga keseimbangannya. Merupakan bukan hanya ritual, melainkan sebuah perjalanan spiritual. Di dalam hiruk-pikuknya terselip filosofi mendalam, bahwa sebelum mencapai ketenangan kita harus terlebih dahulu menghadapi dan menaklukkan kekacauan. Sebelum fajar nyepi menyingsing, kita harus berani mengusir kegelapan dari hati dan jiwa. Izin mewawancarai Bapak. Boleh. Baik, sebelumnya Bapak atas nama siapa? Atas nama Anak Agung Widyoka Sastrawan. Baik, untuk pertanyaannya, apa yang perlu disiapkan untuk upacara pengerupukan ini? Kalau untuk dalam rangka pengerupukan, biasanya kita sebelum acara kita menyiapkan beberapa sarana upacara, karena upacara dilakukan di Balai Banjar dulu, nanti baru di pohon raja masing-masing. Ya biasalah, sesajen, kecaruan. Setelah itu sore, setelah dari Balai Banjar kita melakukan pengerupukan di masing-masing pekarangan rumah untuk netralisir buta kalu supaya dalam pelaksanaan nyepi bisa berjalan dengan tenang. Mungkin itu yang menurut Bapak sementara. Baik. Untuk selanjutnya, apa perasaan Bapak dalam mengikuti tradisi ini? Perasaan saya terutama sangat senang karena apa? Karena dalam merayakan tradisi, terutama tradisi pengerupukan, penyepian, kita dalam setahun hari itulah kita melakukan introspeksi diri dalam merenungi apa yang telah kita perbuat selama setahun, dan juga lebih mendekatkan kita kepada alam semesta, pada lingkungan, dan kepada Tuhan, sehingga di tahun baru nanti kita lebih memiliki pikiran yang jernih dalam melangkahi menjalani kehidupan ini. Mungkin itu saja yang menurut Bapak. Ini Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama. Bagaimana pesan Kakak untuk generasi mendatang tentang pentingnya menjaga tradisi ini? Tradisi nyepi, kalau menurut dari pandangan saya pribadi, tradisi nyepi ini kita harus menjaga tradisi ini sampai kapanpun, walaupun sekarang tuh zaman sudah berbeda dengan seperti zaman yang dulu. Tradisi budaya yang seperti itu yang ada di Bali itu kita harus tetap menjaganya. Bukan tentang tradisinya, bukan tentang budayanya, tapi cara bagaimana kita memaknai tradisi dan budaya tersebut. Contohnya satu pemuda, pada saat pengerupukan kita untuk membuat ogoh-ogoh itu bukan maknanya kita harus cerna dengan baik, dan apa itu tradisinya dengan kekompakan kita di STT, terutama di Sekotrunu ini untuk pemudanya, kekompakan kita dalam membuat suatu bentuk ogoh-ogohnya, dalam kekompakan kita bergotong royongnya, itu sih yang makna menurut saya yang paling penting tentang kita memaknai tradisi tersebut. Keseimbangan antara manusia, Tuhan dengan alam ini. Seperti nyepi, satu hari itu kita tuh tidak boleh keluar. Kita tuh pada saat nyepi itu bisa menghirup udara ini dengan sangat baik, dengan bagus, seperti itu. Dan pesan saya untuk generasi muda untuk menjaga tradisi ini, ya kita itu dari kecil
dari baru mau masuk STT, di sana itu harus ditekankan oleh kepada kita punya tetua adat yang ada di rumah kita masing-masing. Itu yang perlu ditekankan untuk menjaga tradisi ini supaya tradisi ini tidak punah. Mungkin cuma itu aja yang saya bisa jawab untuk tradisi ini. Sukses. Malam ini, Bali bergetar oleh bunyi gamelan dan suara manusia. Ogo-ogo, perwujudan dari sifat buruk manusia, dibakar sebagai simbol pelepasan dan pembaharuan diri sebelum memasuki Hari Raya Nyepi. Ini adalah malam di mana manusia berhadapan dengan bayangannya sendiri, mengusir energi negatif yang mengintai di setiap sudut kehidupan. Baik, di sini saya memberikan Linya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apa tantangan dalam melestarikan pengerupukan di era modern ini menurut Linya? Baik ya, untuk tantangannya mungkin sangat banyak ya tantangannya. Mulai dari penggunaannya jarang berbayar dan pemudanya sudah ada kerja, kuliah. Nah, jadi itu dah untuk pemuda yang jarang kebanyak tuh sedikit jadinya ya itu bikin ini ogoh gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Baik, soal yang kedua ini, bagaimana cara menjaga tradisi tetap relevan bagi generasi muda menurut Linya? Mungkin untuk menjaga tradisi biar relevan ya, kita sebagai anak muda kita harus berkreativitas ya. Misalnya seperti acara sekarang ada pengerupukan gitu, mungkin ogoh-ogoh ya, mungkin juga aja. Baik, sekian wawancara dari saya. Saya tutup dengan Parameswati. Om Santi Santi. Setelah malam penuh kegaduhan, Bali akan beristirahat dalam keheningan nyepi. Tapi satu hal yang pasti, pengerupukan bukan sekedar ritual, melainkan perlawanan melawan sisi gelap dalam diri dan janji untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru.